Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 78. Kitab Ilmu. Bab kedua, mengenai ilmu yang terpuji dan tercela, bagian-bagiannya dan hukum-hukumnya. Padanya penjelasan, apakah yang fardu ain dan apakah yang fardu kifayah. Penjelasan bahwa kedudukan ilmu kalam dan ilmu fikih dalam ilmu agama, sampai mana batasnya, dan keutamaan ilmu akhirat. Penjelasan ilmu yang menjadi fardu ain. Bersabda Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan bersabda pula Nabi SAW, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Kedua-duanya hadis ini sudah diterangkan dahulu. Berbeda pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim, sampai berpecah belah lebih dari 20 golongan. Kami di sini tidak akan menguraikannya secara terperinci. Akan tetapi hasilnya, ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib pada ilmu yang dipilihnya. Berkata ulama ilmu kalam, ialah ilmu kalam yang wajib, karena dengan ilmu kalam diketahui keesaan Tuhan, zat dan sifatnya. Berkata ulama fikih, ialah ilmu fikih yang fardu ain, karena dengan ilmu fikih diketahui ibadah, halal dan haram, apa yang diharamkan dan yang dihalalkan dari hukum muamalah. Ulama fikih berusaha dengan sungguh-sungguh membentangkan apa yang diperlukan masing-masing orang, tidak pada soal-soal yang jarang terjadi. Ulama tafsir dan ulama hadis berkata, yaitu ilmu kitab dan sunnah yang fardu ain. Karena dengan perantaraan keduanya akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain seluruhnya. Berkata ulama tasawuf, bahwa yang dimaksudkan ialah ilmu tasawuf. Setengah mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ialah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi diri dan untuk membedakan antara langkah malaikat dari langkah setan. Di antara mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu batin. Dari itu diwajibkan mempelajarinya bagi golongan tertentu, di mana mereka ahli untuk itu, dan dapat memalingkan kata-kata dari umumnya. Berkata Abu Thalib Al-Makki, bahwa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam, yaitu sabda Nabi SAW, dirikanlah Islam atas 5 sendi, mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan sampai akhir hadis. Muhammad itu utusannya mendirikan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, memberikan zakat dan menunaikan haji apabila ada kesanggupan. Karena yang wajib adalah yang 5 itulah, maka wajiblah mengetahui cara mengerjakannya dan betapa kewajibannya, dan yang seyogianya diyakini oleh yang memperolehnya dan tidak diragukan lagi. Ialah apa yang akan kami terangkan, yaitu bahwa ilmu seperti telah kami singgung pada kata pembukaan kitab ini terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mutasyafah.
Dan ilmu yang dimaksudkan di sini tidak lain dari ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya ialah 3. Akidah, berbuat, dan tidak berbuat. Orang yang berakal sehat apabila telah sampai umur atau balik, baik dengan bermimpi atau ihtilam, atau dengan kiraan tahun, pada pagi hari umpamanya, maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimat syahadat serta memahaminya, yaitu artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak diwajibkan kepadanya untuk berhasil menyingkapkan bagi dirinya dengan pemikiran, pembahasan, dan penguraian dalil-dalil. Tetapi cukuplah sekedar ia membenarkan dan meyakini benar-benar dengan tidak bercampur dengan keraguan dan kebimbangan hati. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertaklid dan mendengar tanpa pembahasan dan dalil. Karena Rasulullah SAW sendiri mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Diriwayatkan Muslim dari kisah Dhammam bin Thalabah. Apabila telah terlaksana demikian, maka telah tertunailah kewajiban waktu itu. Dan adalah ilmu yang menjadi fardu ain baginya di waktu itu, ialah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami artinya. Dan tidak ada kewajibannya di balik itu pada waktu tersebut. Berdalilkan, jika sekiranya mati dia sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dalam maksiat. Kewajiban selain itu akan datang dengan sebab-sebab yang mendatang, dan tidaklah yang demikian itu perlu atau daruri pada tiap-tiap orang, bahkan mungkin terlepas daripadanya. Sebab-sebab mendatang itu ada kalanya dalam berbuat atau tidak berbuat, atau pada akidah. Dalam berbuat umpamanya, dia hidup terus dari pagi hari sampai waktu zuhur. Maka dengan masuknya waktu zuhur, datanglah kewajiban baru baginya, yaitu mempelajari cara bersuci dan bersolat. Kalau dia sehat dan terus bertahan sampai waktu tergelincir matahari, yang tidak mungkin ia menyempurnakannya pelajaran dan mengerjakan zuhur dalam waktunya, tetapi waktu akan habis jika dia terus belajar, maka tepatlah kalau dikatakan bahwa pada zahirnya dia terus hidup. Dari itu wajiblah ia mendahulukan belajar atas masuknya waktu. Dan boleh pula dikatakan bahwa wajibnya adanya ilmu itu menjadi syarat untuk amal. Sesudah wajib amal itu, maka belajar itu belum lagi wajib sebelum tergelincir matahari. Demikian pula pada sembahyang-sembahyang selain dari zuhur. Bila dia terus hidup sampai bulan Ramadan, maka bertambah pula kewajibannya mempelajari puasa, yaitu mengetahui bahwa waktunya dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Bahwa diwajibkan pada puasa ialah niat, menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Keadaan demikian berjalan terus sampai tampak bulan, oleh dia sendiri atau oleh 2 orang saksi. Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat. Tetapi tidaklah diwajibkan itu ketika itu juga. Hanya baru wajib waktu telah sampai setahun atau haul dari masa Islamnya. Jika dia hanya mempunyai
unta, maka dia harus mempelajarinya. Dialah zakat unta. Begitu pula dengan jenis-jenis yang lain. Datang bulan haji, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji, karena mengerjakannya adalah dalam waktu yang lama. Dari itu, tidak diwajibkan mempelajarinya cepat-cepat. Tetapi syogialah bagi ulama Islam memperingatkan bahwa haji itu suatu kewajiban yang lama atas tiap-tiap orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji itu. Maka ketika itu, bila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji. Dan tidak harus selain mempelajari rukun dan wajibnya, tidak sunatnya. Sebab bila mengerjakan sunat, maka mempelajarinya sunat pula. Jadi itu tidaklah menjadi fardu ain mempelajarinya. Tentang haramnya terdiam diri daripada memberitahukan atas kewajiban pokok haji itu pada waktu sekarang adalah menjadi suatu perhatian yang layak pada ilmu fikih. Demikianlah secara berangsur-angsur tentang ilmu amal perbuatan yang lain yang menjadi fardu ain. Adapun yang tidak berbuat atau ditinggalkan mengerjakannya, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan. Dan yang demikian itu berbeda menurut keadaan orang. Karena tidaklah wajib atas orang bisu mempelajari kata-kata yang diharamkan. Tidaklah atas orang buta mempelajari apa-apa yang haram dari pemandangan. Dan tidaklah atas orang desa atau badui mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Maka yang demikian itu juga wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan. Apa yang diketahuinya bahwa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Dan apa yang tidak terlepas daripadanya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Seumpama ketika ia masuk Islam, adalah ia memakai kain sutra atau duduk pada perampokan atau suka melihat yang bukan mahramnya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya yang demikian itu. Dan apa yang tidak melekat padanya, tetapi akan dihadapi pada masa dekat, seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya. Sehingga apabila timbul dalam negeri minuman khamar dan makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan yang demikian dan diberitahukan. Dan tiap-tiap wajib diajarkan, maka wajiblah dipelajari. Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimat sahaja, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jikalau tiada tergores yang demikian, dan ia mati sebelum beriktikad bahwa kalam Allah itu qadim, ianya akan dilihat, dan tiada padanya secara sifat makhluk serta lain-lain sebagainya, yang tersebut dalam sebagian keiktikatan. Maka sepakatlah ulama bahwa ia mati dalam Islam. Tetapi bisikan-bisikan hati ini yang menyangkut dengan kepercayaan, sebagian timbul disebabkan kepribadian seseorang, dan sebagian lagi disebabkan pendengaran dari sama penduduk. Jikalau dalam negeri berkembang pembicaraan mengenai yang demikian, dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, maka seyogialah dijaga dari permulaan masa dewasa dengan mengajarkan yang benar. Kalau ke dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, niscaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu.
Mungkin yang demikian itu sukar. Seumpama, jikalau muslim itu saudagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajarinya cara menjaga diri dari riba itu. Demikianlah sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardhu ain. Artinya, ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah ia sudah mengetahui ilmu yang fardhu ain. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Apabila menurut biasanya bahwa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan, riya dan dengki, maka haruslah ia mempelajari ilmu bagian sifat-sifat yang membinasakan diri dan yang dipandangnya perlu untuk dirinya. Bagaimana tidak wajib? Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 perkara membinasakan manusia. Pikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan ketajuban manusia kepada dirinya. Diriwayatkan At-Tabarani, Abu Naim, dan Al-Baihaqi dari Anas. Tidak terlepas manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan dari sifat-sifat al-ikhwal hati yang tercela, seperti takabur, ujub, dan sebagainya yang mengikuti 3 sifat yang membinasakan itu. Menghilangkan sifat-sifat tadi adalah fardhu ain, dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan cara mengobatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan akan terperosok ke dalamnya. Obatnya ialah menghadapi sebab itu dengan melawannya. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang disebabkannya? Kebanyakan dari yang kami terangkan dalam bagian sifat-sifat yang membinasakan diri termasuk dalam fardhu ain, dan sudah ditinggalkan manusia karena sibuk dengan yang tidak perlu. Di antara yang seyogianya disegerakan mengajarkannya, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari suatu agama ke agama yang lain, ialah keimanan dengan surga, neraka, kebangkitan dari kubur, dan pengumpulan di padang mahsyar, sehingga ia beriman dan mempercayainya. Dan itu adalah sebagian dari kesempurnaan dan 2 kalimat syahadat. Karena setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi SAW itu juga memahami akan risalah atau kerasulan yang dibawanya, yaitu bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka baginya surga. Dan orang yang menerakai keduanya, maka baginya neraka. Maka apabila Anda telah memperoleh perhatian akan pelajaran tersebut secara berangsur-angsur, maka tahulah Anda bahwa inilah mazhab yang sebenarnya. Dan yakinlah Anda bahwa tiap-tiap hamba Allah dalam perkembangan ihfalnya, siangnya dan malamnya adalah tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang mengenai ibadahnya dan muamalahnya secara terus-menerus akan akibat-akibatnya. Maka haruslah bertanya tentang kejadian-kejadian yang jarang terjadi, dan haruslah bersegera mempelajari apa yang dihadapkan, apa yang diharapkan biasanya terjadi dalam waktu dekat. Apabila telah jelas bahwa Nabi SAW bermaksud dengan perkataan al-ilmu dengan memakai alif dan lam
pada sabdanya, menuntut al-ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, ialah ilmu yang disertai dengan amal perbuatan, yang terkenal wajibnya atas pundak kaum muslimin, tidak lain. Maka jelaslah cara berangsur-angsurnya dan waktu yang diwajibkan mempelajarinya. Wallahu alam. Allah yang Maha Tahu. Penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu tidak berbeda dengan yang tidak fardu, kecuali dengan menyebutkan bagian-bagian ilmu. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan kepada fardu yang sedang kita bicarakan ini terbagi kepada ilmu syariah dan bukan ilmu syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah ialah yang diperoleh dari Nabi alaihissalam dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya, seumpama ilmu berhitung atau percobaan, seumpama ilmu kedokteran atau pendengaran, seumpama bahasa. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbagi kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan itu terbagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak fardu. Yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpama ilmu kedokteran. Karena pentingnya dalam memelihara tubuh manusia. Dan seumpama ilmu berhitung, karena pentingnya dalam masyarakat jual beli, pembagian harta wasiat, pusaka, dan lain-lainnya. Inilah ilmu-ilmu. Jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajiban tersebut. Dari itu, tidak usah diherankan dari perkataan kami, bahwa ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Juga pokok-pokok perusahaan atau industri juga termasuk fardu kifayah, seumpama pertanian, pertenunan, dan siasat. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan. Karena jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam, maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka. Dan berdosalah mereka itu membawa dirinya kepada kebinasaan. Maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit, dia pula lah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat itu. Adapun ilmu yang dihitung utama tidaklah makruh. Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung, ilmu kedokteran, dan lain-lainnya adalah termasuk yang tidak diperlukan begitu penting. Tetapi berfaedah, menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan. Adapun ilmu yang tercela, yaitu ilmu sihir, mantra-mantra, ilmu tenung, dan ilmu balik mata. Adapun ilmu yang dibolehkan, yaitu ilmu tentang pantun-pantun yang tidak cabul, berita-berita sejarah, dan sebagainya. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah. Padahal
adalah itu tercela. Dari itu terbagi kepada terpuji dan tercela. Yang terpuji mempunyai pokok, cabang, mukadimah, dan pelengkap, sehingga berjumlah 4. Yang pertama, pokok atau usul, yaitu 4. Kitabullah azza wa jalla, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama, dan peninggalan-peninggalan para sahabat atau athar. Dan ijma' itu pokok dari segi bahwa dia menunjukkan kepada sunnah. Maka adalah dia pokok pada derajat ketiga. Begitu juga peninggalan sahabat, maka dia juga pokok menunjukkan kepada sunnah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran dan mengetahui tentang petunjuk-petunjuk keadaan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka dengan dasar ini, para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan sahabat. Dan yang demikian itu adalah dengan syarat tertentu, dalam bentuk tertentu, dan tidak wajar menerangkannya dalam kupasan ini. Yang kedua, cabang atau furu', yaitu apa yang dipahamkan dari pokok-pokok atau usul di atas. Tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal pikiran. Dengan sebab itu, maka paham menjadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan dapat dipahami yang lain. Seperti apa yang dapat difahami dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim atau qadhi itu tidak mengadili perkara ketika dia sedang marah. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Fikrah. Bahwa dia tidak mengadili juga ketika mau buang air, lapar, atau merasa sakit. Ilmu furu' itu terbagi 2. Pertama menyangkut dengan kepentingan duniawi. Dan termuat dalam kitab-kitab fikih yang bertanggung jawab kepadanya ialah para ulama fikih. Dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua, menyangkut dengan kepentingan akhirat, yaitu ilmu dan hal keadaan hati, budi pekerti terpuji, dan tercela, al-ikhfa yang meridhoi dan yang dibenci Allah. Pengetahuan ini termuat pada bagian penghadisan dari kitab ini, yaitu dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebagian daripadanya ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan dalam ibadahnya dan adat kebiasaannya. Dan itu termuat pada bagian pertama dari kitab ini. Yang ketiga, mukadimah atau ilmu pengantar, yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Keduanya adalah merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa dan tata bahasa itu tidaklah termasuk dalam ilmu syariah, tetapi harus dipelajari disebabkan agama. Karena syariah atau agama Islam ini datangnya dengan bahasa Arab. Dan semua agama tidak lahir selain dengan sesuatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Dan setengah dari alat ialah ilmu menulis tulisan. Tetapi tidaklah itu penting. Karena Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu tulis baca atau ummi. Diriwayatkan Ibnu Mardawah
dari Abdullah bin Umar.